Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fase-fase bulan. Sebelumnya, ada yang sudah tahu tentang fase-fase bulan? Apa saja yang terjadi ketika bulan berputar selama 1 bulan? Langsung saja kita bahas satu persatu fase-fase bulan dalam 1 bulan. Fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan ini bisa terjadi karena di luar angkasa, bulan selalu berputar mengelilingi bumi. Hal ini dinamakan revolusi bulan. Kalau kamu tahu bahwa bumi selalu bergerak berputar mengelilingi matahari, demikian juga dengan bulan. Bulan berputar mengelilingi bumi dari barat menuju timur. Sekali berevolusi terhadap bumi, ia membutuhkan waktu 29 hari. Secara umum, bulan dibagi menjadi 8 fase. Fase yang pertama adalah fase new moon atau bulan baru. Fase new moon adalah fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Fase ini kemungkinan terjadinya gerhana matahari. Pada saat ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Yang kedua ada fase waxing crescent atau hilal awal bulan atau bulan sabit awal. Setelah mengalami fase new moon, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Makanya dari bumi akan terlihat bulan menyerupai bentuk seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari ke-1, 2, dan 3. Yang ketiga ada fase first quarter atau paruh awal. Bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisinya sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tetap terkena di setengah bagian bulan. Alhasil pada fase ini kita melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Keempat ada fase waxing gibbous atau cembung awal. Setelah melewati seperempat putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan waxing gibbous. Saat ini bulan bergerak agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil ketika kita melihat bulan dari bumi, terbentuknya menjadi cembung. Bagian 3/4 bulan. Fase ini terjadi di hari ke-10, 11, dan 12. Yang kelima ada full moon atau bulan purnama. Fase full moon adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, mirip seperti pada fase first quarter. Bedanya, bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Hasilnya, bulan terlihat bulat seperti kayak bakso. Satu hal yang unik dari fase ini adalah full moon dapat memunculkan fenomena gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada fase hari ke-13, 14, dan 15. Yang keenam ada waning gibbous atau cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat cembung, 3/4 bagian bulan dari bumi. Fase ini terjadi hari ke-17, 18, dan 19. Yang ketujuh ada fase third quarter atau paruh akhir. Fase ini adalah saat di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran. Fase ini terjadi di tanggal 21, 22, dan 23. Yang terakhir ada fase waning crescent atau hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Fase ini merupakan saat di mana bulan kembali berbentuk sabit. Saat ini bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Fase ini terjadi di tanggal 27, 28, dan 29. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal atau new moon, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat.
Nah, itulah sedikit gambaran mengenai fase-fase bulan selama 1 bulan. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa penentuan ketika hilal ada perbedaan waktu untuk menentukan sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh umat Islam? Seperti contohnya pada tahun 1992, NU menetapkan Idul Fitri pada 4 April, sedangkan pemerintah pada 5 April. Nah, itu adalah salah satu contoh perbedaan pendapat mengenai penentuan perpindahan bulan ke bulan selanjutnya. Apakah di lingkungan kalian juga mengalami seperti ini? So, kalian bisa komen di bawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.